cara untuk mendapatkan vitamin yang baik untuk tubuh kita. Saya memilih Cellform-C, lebih praktis dan higienis. Kamu sudah minum Cellform-C hari ini? Hey!
Setiap orang punya potret kehidupan yang tidak sempurna. Banyak luka masa lalu yang membuat kita menjadi kurang percaya diri, arogan, yang membuat setiap aspek hidup kita menjadi stagnan dan perlu dobrakan yang signifikan. Bergabunglah dengan Unbreakable Superwoman Campaign, sebuah program coaching free of charge dengan 4 sesi webinar dan 2 minggu coaching bersama para speaker yang kompeten di bidangnya akan membantu kita mendapatkan better relationship, opportunity dalam karir, penampilan, dan menemukan potensi diri dengan pasti. Sudah saatnya kalian menjadi the Unbreakable Superwoman. Hello guys, good morning semuanya. Selamat datang ya, selamat bergabung di sesi webinar kali ini, sesi yang ketiga. Oke, saya berdoa supaya semua superwoman di sini kondisinya semakin baik, semakin sehat. Terus semangatnya juga masih belum luntur untuk menjadi a better person. Pagi ini kita bakalan ngobrolin tentang how to optimize my superpower. Intinya dari webinar kali ini sih, kemarin kan kita bersama dengan Fla, itu kita mencari tahu nih, our superpower itu kayak gimana, potensi kita itu seperti apa, karakteristik dari apa yang kita mau sesuai dengan kepribadian kita itu yang seperti bagaimana. Nah, hari ini bersama Rosiana Alim atau yang sering lebih akrab disebut dengan Miss Rosi akan membahas lebih lanjut langkah-langkahnya biar potensi ini bisa menghasilkan uang, bisa menjadi cuan, bisa membuat kita merasa bekerja sesuai dengan passion kita. Oke. Nah, kali ini juga sama kayak minggu lalu. Meanwhile webinar berlangsung, nanti Miss Rosi akan mengajak kalian untuk berpartisipasi. Nah, 3 orang yang nanti akan berpartisipasi akan mendapatkan hadiah dari Berry and the Beast dengan produknya Berry C. Coba kita lihat dulu ya, Berry C itu yang seperti apa sih? Oke, sekarang sebelum kita mulai, saya mau perkenalin dulu pembicara kita, our speaker yang gorgeous sekali ini, sekaligus dia juga F&B entrepreneur, juga manajer dari artis kita Chef Ken yang memang berdomisili di Surabaya. Dia adalah wanita hebat yang sekarang sudah menulis buku, barusan bukunya sudah di launching. Nanti mungkin Miss Rosi akan cerita sedikit juga tentang dirinya. Oke, kita sambut Miss Rosi, tapi sebelumnya kita lihat video profil dari Miss Rosi ya. Oke, silakan. Setiap wanita diciptakan unik, namun dibutuhkan wanita yang tangguh dan cerdas untuk menjadi seorang superwoman. Tahukah kamu, ketangguhan dan kecerdasan itu bisa diasah. Bagaimana caranya? Menemukan potensi dirimu adalah hal utama yang harus kamu lakukan. Supaya apa? So that you can live your life to the fullest. Supaya kamu menemukan makna di setiap hal yang kamu lakukan dan hidupmu menjadi dampak untuk sekeliling. Isn't it wonderful to have an impactful life to others? Join us in this Unbreakable Superwoman campaign and I'll tell you how to unlock and to optimize your superpower.
Selamat pagi semua superwomen yang sudah ada di sini. Good morning. Hai. How are you today? Senang sekali hari ini akhirnya tiba sesi saya. Setelah dari kemarin cuman dapat bocoran-bocoran dari grup kalau semua peserta Unbreakable Superwoman Campaign ini sangat aktif, very excited, sangat kooperatif, sangat terbuka, dan saya yakin teman-teman di sini sudah mendapatkan manfaat dari webinar-webinar yang sudah diadakan sebelumnya. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih untuk Oracle Production yang sudah mengadakan acara yang sangat bermanfaat untuk wanita ini. Mengapa saya ingin mengapresiasi Oracle secara khusus? Karena saya merasa terutama saat pandemi ini, banyak wanita-wanita itu yang seolah-olah dituntut untuk langsung auto bisa menyesuaikan diri dengan semua keadaan, dengan semua tekanan yang baru, plus disuruh nyari solusi-solusi baru. Saya yakin teman-teman di sini juga merasakan ya. Awal pandemi saya sempat terkena GERD atau asam lambung yang naik tinggi karena saya stres dan anxiety, teman-teman. Karena saya memikirkan, aduh, bagaimana, apa yang akan terjadi berikutnya, bagaimana dengan bisnis saya dan lain sebagainya, apa yang harus saya lakukan dan lain sebagainya. Nah, that's why campaign-campaign seperti ini sangat penting. Karena apa? We need to join in a community yang mana kita merasa itu kita nggak sendiri, we are not alone. Kalau teman-teman di sini berkelompok, saling bercerita, saling mau being vulnerable itu it's okay ya, it's okay to not be okay gitu ya. Jadi kita menjadi orang yang it's okay kalau kita mau tampil rapuh, it's okay kalau hari ini aku nggak baik-baik saja. Oke, selamat pagi buat yang udah ngechat semuanya. Good morning. Oke. So I think this campaign is sangat bagus ya manfaatnya. Apalagi kalau nanti semoga masih ada follow up-nya ya Oracle grupnya, nanti nggak tahu bisa di follow up seperti apa supaya para wanita di sini bisa saling support each other. Minim-minim kalian udah dapat networking baru. Ya, oke. Hari ini apa yang akan saya sharingkan adalah kelanjutan dari 2 materi yang teman-teman sudah dengarkan, saksikan, dan serap minggu lalu. Ya, nanti kalau misalnya ada yang mau tanya, bisa langsung di kolom chat. Kalau ngomong saya kecepatan, bisa langsung juga interaksi di kolom chat. Anything that you want to ask or interrupt, please feel free untuk chat di kolom chat. Ya, saya mau buka materi saya pada pagi hari ini dengan sharing saya pribadi. Ya, kemarin kan teman-teman udah sharing nih, saling sharing satu sama lain, saling terbuka satu sama lain. Kali ini saya mau coba sharing dari sudut pandang saya sendiri ya. Saya lahir itu dalam kondisi di mana orang tua saya itu tidak menginginkan saya. Mengapa begitu? Karena mama saya itu MBA, teman-teman ya. Jadi so my mom and my dad itu marriage by accident. Bayangkan kan kalau marriage by accident, of course pada saat itu they don't want me at that moment karena mereka nggak siap punya saya ya. Jadi saya memang sudah ngobrol dengan mama saya dan mama saya nggak apa-apa ya, cerita ini saya buka buat teman-teman sekalian. Jadi sempat saya ingin digugurkan sama mama juga, sempat saya juga ingin dibuang sama mama, dan mama sama papa ini memang sempat sepakat untuk gimana kalau anak ini ini not the right time kita punya anak. Karena pada saat itu papa saya masih umur 19, teman-teman. Bayangin, 19 tahun, pacarnya hamil, dan mereka pada saat itu belum bekerja. Papa saya itu nakal ya, dulu SMA itu sering nggak naik kelas. Jadi umur 19 itu dia masih SMA, teman-teman. Jadi bayangkan seorang cowok anak SMA tahu pacarnya hamil, panik ya. Respon pertama yang ingin dilakukan adalah of course mereka cari dokter untuk menggugurkan. Nah, ternyata ya memang Tuhan memang ingin saya lahir dengan cara seperti itu, mungkin Tuhan pasti punya maksud, saya yakin. Nah, tapi memang dari setiap kejadian ini itu membawa dampak loh teman-teman buat saya. Yang efeknya sampai hari ini, sampai saat ini saya itu mencari akarnya dan memperbaiki di banyak aspek yang saya rasa kemungkinan akarnya adalah ya salah satunya adalah proses di mana saya ada di dunia ini ya. Tapi singkat cerita, papa dan mama memutuskan untuk menikah akhirnya, dan saya lahir ya. Tapi it's not that easy, teman-teman ya. Papa dan mama yang nggak siap punya anak, lalu ada saya, membuat parenting itu agak ya saya nggak berani ngejudge ya, karena saya juga belum memiliki
keturunan, jadi I cannot say bahwa mereka parentingnya gayanya salah. Tapi memang along the way saya tumbuh menjadi anak itu yang apa ya, punya efeknya di saya, bukan saya ngedrugs, bukan saya free sex itu enggak, tapi saya tumbuh dengan anak itu yang complicated in heart and mind gitu ya. Jadi I can say bahwa saya ini orang yang a bit difficult untuk di-approach. Ya, saya itu punya apa ya, temperamen yang dan mood yang naik turun. I have to admit that gitu. Jadi sampai sekarang pun saya masih terus berusaha untuk mengelola setiap informasi yang masuk. Saya itu berusaha kayak oke, what should I do? Sekarang saya merasa saya lebih punya kontrol akan diri saya. Sekarang saya merasa saya lebih bisa untuk menahan diri untuk reflect dulu apa respon yang harus saya keluarkan sebelum saya menjawab omongan suami saya, sebelum saya merespon mertua saya, sebelum saya menjawab saudara atau ibu saya. Jadi at this moment saya merasa saya progressing, tapi prosesnya memang nggak mudah. Ya, jadi so what I'm trying to say di sini adalah dengan cerita ini saya berusaha juga ngomong pada teman-teman sekalian, progres setiap dari kita, learning curve atau proses journey pembelajaran kita baik secara mental ataupun secara pengembangan diri itu bisa berubah, bisa berbeda satu sama lain. Mungkin di usia saya yang 34 tahun ini saya baru mulai merasakan bagaimana ini caranya mengendalikan diri, bagaimana caranya menyesuaikan diri dengan suami. Yang selama ini saya terbiasa sampahnya itu inside itu saya keluarin aja gitu. I can always say what I want to say to my husband gitu. Tapi ternyata oh nggak kayak gitu caranya. Mungkin sebagian teman-teman yang di sini yang dikasih kepercayaan sama Tuhan, punya keturunan di usia mungkin yang early 20, kalian prosesnya perkembangan dirinya, learning curve-nya itu pasti berbeda dengan saya dan teman-teman di sini. And that's okay. That's the very first thing that you need to embrace. Karena apa? Akar dari ketidakpuasan terhadap diri sendiri bisa jadi adalah kita melihat orang lain. Wah, si A kok sudah seperti ini ya. Si A di usia seperti ini kok pencapaiannya sudah seperti ini ya. Si A kok enak ya bisa hidupnya setelah menikah, punya suami yang mapan, yang baik, yang nggak neko-neko loh. Ada banget loh teman-teman saya yang seperti itu loh teman-teman ya. Tapi kalau kita fokusnya ke sana, maka kita akan kesusahan. Terus-menerus kita akan selalu merasa diri kita ini kok nggak progressing, kok nggak match dengan whatever we have in this world, dan kita endingnya akan susah merasa bersyukur. Oh yes, susah merasa bersyukur itu part of my journey tuh teman-teman ya. Dari dulu sampai sekarang ada banyak banget yang saya pribadi selalu saya pertanyakan kepada Tuhan. Saya bukan orang yang religius. Saya ngomong gini, saya tanya ke Tuhan. Itu bukan berarti saya doa saat teduh, enggak. Saya komplain. Saya batin dalam hati. Tuhan, kok calon suamiku ini kok nggak menang juara 1 MasterChef ya? Karena juara 1 dapat 150 juta, juara 2 dapat 75 juta. Bojoku kok cuma juara 3 ya Tuhan ya? Nggak dapat duit sama sekali. Tuhan tuh tahu loh, aku tuh mau kawin akhir tahun ini loh Tuhan. Bojoku ini sudah 4 bulan jobless karena ikut karantina MasterChef. Loh kok bukan aku yang dapat hadiah ini Tuhan? Juara 1 dapat insurance senilai 1 miliar, juara 1 dapat kitchen set senilai sekian ratus juta. Loh, juara 3 ini exactly nggak dapat apa-apa loh Tuhan, only the title. Alright, kok kayak gini ya Tuhan ya? I thought suamiku mau bawa masuk, meninggalkan semua ini. I thought aku bakal punya cerita breakthrough. Wow, my turning point setelah aku meninggalkan semuanya. Suamiku juara 1, pulang membawa kemenangan, trofi dan lain-lain. Enggak teman-teman. It doesn't always kayak gitu. It doesn't always seperti yang kita bayangkan. Oh, I was down at that moment. Let me tell you something. Pada saat saya menikah, uang pernikahan saya itu saya utang teman-teman untuk pesta. Ya, I owe someone untuk saya pesta. Karena pada saat itu saya berpikir, oh aku married, aku harus pesta di ballroom. Oh yes, saya pestanya di ballroom. Ya kan? Tapi ya ngutang teman-teman. Loh, misalnya sih nggak malu tak ngomong kayak gini. Oh nggak malu, tenang saja. Soalnya saya utangnya bayar kok teman-teman. Tuhan sediakan ya. Saya malam itu deg-degan habis pesta. Hitung uang angpaunya teman-teman. Jumlahnya kok ya pas saya hutang. I don't know. Ya, Tuhan tuh begitu baik dari awal journey saya sampai ke sini.
Ya, God always provide. Tapi sayanya yang kadang merasa, loh aku mau pesta kayak gini, mau bikin video pre-wedding yang sempurna. Karena apa? Karena what people think about me is matter for me at that moment. At that moment is really really matter. Apa yang orang ngomong tentang saya, apa yang orang label tentang saya. Kenapa teman-teman? Because I'm incomplete inside. Karena mungkin saya nggak complete, so I need judgment from others untuk complete me, and that's totally wrong. That's totally is a very tiring journey yang bikin saya exhausted, yang bikin saya nggak akan pernah merasa full. Karena saya terus cari itu orang lain, gitu ya. Saya terus cari pujian dari orang lain, saya terus cari pembenaran, saya terus nyari kira-kira orang ini ngomong apa tentang saya. And the bad thing is ketika orang ngomong something bad tentang saya, mengkritik saya, mengkritik cara berpakaian saya, mengkritik bentuk tubuh saya, mengkritik prestasi saya, mengkritik pekerjaan saya, itu saya jadi down. Mengkritik tas apa yang saya pakai, mengkritik branded clothes apa yang saya pakai, itu saya jadi sensi banget at that moment. Nah, kok ya Tuhan izinkan saya itu melalui journey, saya nggak langsung dapat keturunan. Jadi dapat satu poin lagi yang saya merasa, waduh ini another point untuk orang ngomongin saya di belakang, ya. So I was really at that moment apa ya, journey-nya memang panjang ya. Tapi sekarang orang mau ngomong apapun tentang saya, I don't really care because what matters itu bukan not what others think about me, tapi what I think about myself and what God think about myself gitu loh. Jadi sungguhan saya like literally agak-agak, bukan kalau ngomong nggak peduli kok agak jahat ya, agak-agak saya merasa, oh ya nggak apa-apa kalau kamu punya opini begitu terhadap saya, it's okay. I just want to make friend dengan teman-teman yang percaya dengan saya, yang tahu pribadi saya seperti apa, yang bisa sama-sama maju dengan saya. So I keep my circle itu small. Ya, saya juga menghindari, jujur karena saya tahu saya lemah di certain part. Jadi saya menghindari, saya follow selebgram, jujur ya saya ngomong, saya follow selebgram yang bisa membuat saya nggak grateful terhadap diri saya. Ya, oh yes, I follow some of the selebgram yang memang, oh ya kadang saya butuh inspirasi, beli baju merek apa ya, saya punya beberapa orang. Tapi kalau memang buat saya itu tidak bisa memberkati saya, itu saya tend to unfollow loh teman-teman. And itu langkah simple yang bisa saya perbuat, yang bisa saya ambil, so that I can protect myself. Jadi PR saya pertama untuk teman-teman yang sekarang lagi nonton, kalau teman-teman scroll Instagram, teman-teman lihat satu postingan, terus teman-teman question yourself, membandingkan dirimu, membuat dirimu nggak grateful, enak ya orang ini, mungkin something yang whisper you, itu tandanya akun itu tidak memberkati teman-teman gitu loh. So why you follow? Karena kalau kalian sampai di titik di mana kalian tuh terus masukkan hal-hal itu kepada kalian, the very important thing itu what you say about yourself itu to yourself. Karena gini, kalau orang ngomong apa ke diri kalian, itu sudah ada filternya. Kalian kadang mikir, oh orang ini apa-apa. Tapi what you say toward yourself, itu nggak ada filternya, teman-teman. Langsung masuk alam bawah sadar, langsung kalian resapi, dan langsung kalian yakini. Gitu, enak ya orang ini ya. Kok enak ya dia punya bojo kayak gini ya. Kok bojoku nggak kayak gini ya. Sorry ya, kadang saya suka pakai bahasa Surabayaan ya. Kok suami saya nggak kayak gini ya. Kok bisnisnya dia kayak gini ya. Nah, itu kalian tanpa sadar pada saat kalian scroll social media, itu you talk about your ungrateful part of your life to yourself. Nah, tapi bayangkan kalau sebaliknya, kalau kalian lihat account yang membuat kalian merasa, wih, kalau dia bisa, aku juga pasti bisa. Nah, sebenarnya gini, follow account-account itu tuh nggak apa-apa. Kalau kalian sudah mature, kalian bisa pilah-pilah. Jadi kalau kalian misalnya lihat selebgram, lagi liburan mewah ke Paris gitu ya, naik misalnya business class. Nah, kalau itu bisa jadiin kalian tuh motivasi, it's okay. Wah, iya ya, dengan work hard, maybe aku bisa bikin milestone goal yang pendek-pendek supaya aku bisa ngajak anak-anakku liburan. Mungkin nggak ke Paris, oke, ke Singapura dulu. Oke, put that in your mind, it's okay. Tapi kalau malah membuat kalian nggak grateful, sebaiknya account-account yang
toxic buat dirimu. Yang toxic bukan selebgramnya ya teman-teman, tapi mindset kita loh ya. Tapi kalau kalian nggak bisa kelola itu juga, kelola itu dulu, it's okay to cut it down dulu. Cut it, follow orang-orang yang membangun, follow account-account yang bisa membuat teman-teman itu merasa semangat. Follow account-account yang membuat teman-teman itu merasa berarti. Ya, that's why this campaign ini very good karena lihat pagi hari the very first thing yang teman-teman lakukan adalah investasi kepada satu acara yang membuat teman-teman ini merasa lebih positif. Ya, another tips, jangan gunakan the first 10 minutes of your life itu untuk ngepoin kehidupannya orang lain. Itu saya belajar dari dari Vla ya. Dia bikin postingan 10 menit pada saat kita wake up itu menentukan the whole mood of the day. Jadi kalau 10 menitmu tuh kalian pegang HP, buka Instagram, lihat orang hidupnya yang enak-enak ini apalagi kalian ungrateful, ya that's how you start your day. Jadi jangan pakai 10 menitmu untuk ngepoin hidupnya orang lain. So use the first 10 minutes in your life itu untuk reflect, diam dulu, grateful, stretching, saat teduh maybe, atau meditasi, menghirup udara segar, whatever yang bisa buat kalian tuh merasa okay, I'm ready for today, kayak gitu. Nah, balik lagi ke cerita saya, tapi sepanjang perjalanan saya merasa bersyukur bahwa saya diberkati sama Tuhan dengan suami yang kuat ya. Kuat itu maksudnya apa? Kuat ngadepi saya dengan segala ups and down saya, kuat menghadapi perjalanan hidup saya. Dan saya merasa ini memang yang Tuhan mau di hidup saya. Saya sekarang sudah berdamai sama diri saya. Saya sekarang sudah berada di titik di mana saya lihat kehidupannya orang lain. Saya sama sekali nggak pengen dilahirkan jadi dia. Bukan karena dia itu lebih jelek dari saya kehidupannya, bukan teman-teman. Tapi karena saya merasa I really enjoy what I have now. I really enjoy yang Tuhan kasih sekarang. Whatever season yang may come to my life, saya yakin memang ada purpose-nya. Saya yakin ada purpose kenapa mertua saya itu tidak punya anak selama 10 tahun. Karena kalau mertua saya itu langsung punya anak saat mereka menikah 55 tahun yang lalu, saya nggak akan bertemu dengan suami saya karena gap usia saya dan suami saya akhirnya menjadi sangat tinggi. Ya, nah that's why ketika saya ini diizinkan Tuhan untuk menunggu 8 tahun belum memiliki keturunan, yang mana saya juga nggak tahu sampai kapan saya harus menunggu. Saya ini I have peace in my heart. Saya nggak merasa, waduh, ini teman-temanku anaknya udah umur 8 tahun, ini yang udah beranak 3, 4. Saya ini mana kok nggak ndang mulai Tuhan, ya apa nanti kalau saya udah tua, anak saya masih kecil. I don't have that in my mind, karena saya merasa I have purpose in my life. My kids maybe kalau saya dikasih anak sama Tuhan punya purpose in their life gitu loh. Yang mana mungkin belum saatnya dia dilahirkan, atau mungkin saya merasa bisnis saya kok gini-gini aja ya, bisnis saya kok ada yang gagal ya, saya bikin ini kok tutup ya. Ya nggak apa-apa, mungkin that's the journey yang aku harus lewati. Mungkin dari setiap, saya nggak ngomong failure, dari setiap kejadian ini, Tuhan tuh pasti mau saya belajar sesuatu. Gitu loh. Nah, dan ternyata along the way, sekarang saya bisa draw conclusion. Oh alah, gini toh alasannya kenapa kok kemarin itu saya diizinkan Tuhan untuk mengalami ini. Oh alah, gini toh kenapa kok kayak gini. So, I think it's a very beautiful pieces yang Tuhan tuh taruh dalam hidup kita. Apapun yang kita alami sekarang, whatever you are experience now, ya, it's okay. That's not the end of everything. Itu just another milestone. Kalau kemarin saya ngobrol dengan teman psikolog ya, dia bilang gini, Rosi, hidup ini kayak kelas yang harus kamu lalui. Kayak kita kuliah ya. Hari ini kelasnya mungkin mata kuliahnya kita nggak suka, kita nggak enjoy, berat, dosennya killer, banyak tekanan. Ya wis, mari no kelasmu, memang kamu harus, you have to attend the class gitu. Oke, tapi nanti next, oh ada kelas yang kamu suka, kamu enjoy, lo nggak kerasa waktunya udah berakhir. Ya, dosennya itu kamu suka, materinya itu kamu suka, kamu bisa berteman dengan teman-teman. There's always season to season, kelas-kelas kehidupan yang harus kita attend. Jadi ya sudah diserap aja pembelajarannya pada saat kita di season itu, di embrace, diterima,
Lalu kita mesti punya satu pemahaman bahwa oke, di kelas ini saya pasti bisa belajar sesuatu. Jadi please fokus sama apa yang bisa saya pelajari di kelas ini. Oke, kelas ini nggak enak. Oke, pandemi, bisnisku tutup. Catering saya 4 bulan nggak ada job-joban. So I was really stressful, OPEX atau operational expense sangat tinggi. Saya duduk, saya langsung diem, saya ngomong, oke, apa yang bisa saya pelajari dari sini? Oke, apa yang bisa saya efisiensi? Apa yang bisa saya pivot dari sini? Apa yang bisa saya rubah? Oh, ternyata malah Tuhan bukakan banyak sekali pintu. Loh, kok ternyata saya bisa bikin buku di pandemi. Loh, kok ternyata saya masalah bikin punya opportunity untuk kerjasama dengan banyak orang. Tuhan taruh saya punya podcast yang bisa ketemu dengan banyak orang. Ya, it's not important apapun yang kita lakukan. Tapi kita bisa tahu nggak purpose-nya itu apa di setiap yang kita lakukan. Mungkin kalian cuma ngerasa, aku loh cuma guru les bisnis. Aku mana bisa mikir kayak gitu. Aku loh cuma ibu rumah tangga yang di rumah dasteran. Not even aku dress up. Aku gaptek. Aku nggak ngerti apa itu ini dan itu. Aku frustasi, aku cuman ini kok. Ya, it's okay. Tapi cari tahu. Silakan cari tahu. Nomor satu, nah ini saya mulai masuk materi tentang personal branding ya. Carilah tahu what is your strength. Karena hari ini saya ngomong personal branding itu bukan saya ingin ngomong bagaimana menjadi selebgram, menjadi influencer, langsung account followernya nanti banyak, feed-nya langsung bagus. Enggak loh ya teman-teman. The journey to find your personal brand itu begin when you know what is your strength. Gitu loh. Karena apa? Personal brand itu nggak bisa, hari ini saya ngomong di sini misalnya, saya lihat ini ya ada yang join namanya Sis Yuli Kang. Sis Yuli, kalau saya lihat nih ya, personal brandingmu, kamu ini cocoknya menjadi seorang wanita karir ya. Oke, sekarang saya bentuk personal brandingmu, kamu setiap hari pakai baju yang professional look ya. Terus kamu apa WA-nya kamu minimal punya 2 supaya kamu kelihatan sibuk. Oh, it's not about that. Itu bukan tentang bagaimana pencitraanmu, bagaimana kamu menata feed Instagrammu. No, saya nggak akan ngajari kalian itu. Tapi saya akan membantu teman-teman untuk menemukan setiap orang itu pasti punya keunikan. Setiap orang itu punya 4 karakteristik basic. Nanti saya sudah siapkan slide-nya ya. Ini yang harus dicari, teman-teman. Baru setelah teman-teman menemukan ini, teman-teman tahu goal-nya teman-teman personal branding itu apa. Misalnya, kalau saya membutuhkan personal branding saya di sosial media untuk mendukung suami saya yang memang seorang public figure. Nggak lucu ya, suami saya sudah saya branding, tampil gagah, dia menjadi brand ambassador seorang brand, sayanya aut-autan, sayanya kalau keluar rambutnya berminyak, saya kuncir, saya nggak eyelineran, ya kan, sayanya pakai sandal jepit, sayanya pakai baju rumah saya pakai ke Indomaret. Nah, itu saya menghancurkan image suami saya sendiri. Nah, saya butuh personal branding yang saya kurasi itu untuk mendukung pekerjaan suami, untuk mendukung sebenarnya nomor 1 adalah untuk mendukung strength saya, untuk mendukung life purpose yang Tuhan sudah taruh di hidup saya, untuk endorse my ikigai. Nah, webinar minggu lalu teman-teman kan udah di sini. Ikigai ya, kalau saya boleh recap ya, something that you can be paid for, teman-teman bisa dibayar untuk itu, teman-teman sukai, teman-teman good at, dan itu punya impact. And my ikigai is teaching. Ikigai saya itu ngajari orang, ya. Nggak usah dibayar pun orang datang ke saya pasti tak ceramai. Ya, nggak usah. Kadang malah orang nggak seneng. Aku ini datang ke Miss Rosie cuman ini kok ternyata aku malah dikuniai ya. Nah, mahasiswa saya kalau mentoring itu, wah wes saya keluar semua ini. Apalagi saya ketemu orang yang suka mendengarkan pengajaran saya, wes gak mandek-mandek gitu ya teman-teman ya. Gitu. Jadi istilahnya my ikigai itu teaching ya. Nah, teaching ini teman-teman I can be paid for. Oh yes, ya. Saya bisa dibayar untuk saya ngomong ya. This is something that I love to do it. Oh yes, of course ya. This is something that I'm good at gitu loh. Oh yes, karena saya mengupgrade diri saya. Saya kebetulan ya diberkati Tuhan dengan natural born public speaking yang baik. Jadi this is the thing that I'm good at. Dan apakah ini memiliki impact? Oh yes, gitu loh. Jadi I found my ikigai in this. Ketika saya menemukan ikigai saya menemukan strength saya lebih mudah memilah-milah apa yang mau saya lakukan dan apa yang tidak.
Ya, jadi that's the reason why sampai sekarang saya masih ngajar di Universitas Ciputra. Ya, orang-orang lihat kamu tuh segitu sibuknya, atau mereka mungkin bertanya-tanya berapa sih bayarannya ngajar, ya kan kok sampai kamu mau, ya. Jadi I found this itu jadi my ikigai, saya mengkurasi ini, saya tampilkan di sosial media, supaya apa? Supaya makin banyak orang bisa tahu tentang saya, makin banyak orang bisa mengundang saya, makin banyak orang bisa mendengarkan pengajaran saya, makin banyak orang mendapatkan impact. Nah, akhirnya roda itu akan berputar. Kalau banyak orang itu mendapatkan impact, yang akhirnya akan merasa baik, merasa senang, itu adalah diri saya sendiri, teman-teman. Jadi ini sebuah lingkaran yang sebenarnya sedang saya lakukan untuk membuat saya itu feel complete, untuk membuat saya itu merasa, oh aku ini anak guna ya, Tuhan dilahirkan di dunia ini. Oh Tuhan, walaupun aku ditaruh di sini, itu I serve the purpose. And when you reach the point, the number of the money is not really matter. Saya bilang it's not really matter, bukan it's not matter. Yes, it's matter. Ya, apa yang kita kerjakan, kita juga mesti bisa value ourselves. Jangan mentang-mentang, oh iya aku seneng ngajar, wes semua dikuasa, ya atau terus main gitu ada acara-acara yang nggak sesuai dengan personal branding. Nah itu tetap harus ada ditata. So both between professionally dengan both between what your heart wants to do itu mesti balance. Nggak melulu semua bisa diukur dengan uang, tapi semuanya itu kamu harus kembalikan ke dirimu, ya. How do you value yourself itu juga matter, itu juga penting. Oke. Nah, teman-teman, saya mau sharing beberapa materi, nggak banyak materinya ya. Strategi menggunakan personal branding di sosial media. Nah, sekarang saya sudah masuk ya di sosial media, tapi saya mau ulangi lagi kepada teman-teman yang mendengarkan, ini bukan melulu saya mengajari kalian ngatur feed di Instagram, tapi PR-nya adalah bagaimana teman-teman menemukan ikigai, mengkurasi strength teman-teman, lalu menampilkannya di sosial media. Jadi sosial media ini adalah poin yang terakhir. Please don't do posting-posting nggak karuan sembarang kalir di sosial media kalau kalian belum nemu ikigai, kalau kalian belum nemu your strength, kalau kalian belum nemu mau dibawa kemana. Tiba-tiba kalian posting OOTD, lalu teman-teman kalian akan merasa gini, Rosi gila bos kok tiba-tiba posting-posting kayak gini, gak karu-karuan. Biasanya VT isinya anak ini selemot, biasanya postingannya isinya anaknya lari-lari di video, ini kok tiba-tiba ditata, fitnya OOTD, itu akan malah membuat orang-orang mempertanyakan your existence di social media gitu ya. Nah, kalau nanti akhirnya mereka talk behind your back, ngerasani teman-teman, terus teman-teman nggak kuat mental, teman-teman akan merotol. Karena saya kenal dengan beberapa orang yang memang personal branding yang saya bantu, tapi mungkin goal-nya itu kurang tepat, atau mentalnya tidak cukup kuat. Karena kalau kita tampil di publik ya, orang itu banyak ekspektasinya ke teman-teman. Ya banyak haters juga nanti, tapi perjalanannya nggak langsung ke sana. Pasti banyak cemoohan dan cibiran. Apa sih ini? Atau kalian digoda sama teman-teman dicemooh. Nah, itu kalau kalian you don't know the goal, itu kalian akan mempertanyakan question yourself. Iya ya, aku kok geli dewek lihat postinganku di Instagram. Aku ini ngapain? Nah, jangan sampai kayak gitu. Ya, karena jujur pada saat saya pertama mulai konsisten mengupload feed di Instagram, mulai konsisten mengkurasi personal branding saya sendiri, itu teman-teman di sekeliling saya itu sukanya godain. Ya, saya kan bikin feed nih di IGTV, misalnya 6 teknik mencari reseller. Tuh teman saya tuh kalau ketemu saya ngomong, Ros, aku mau ngomong. Apa? Kamu tahu nggak? Aku punya 6 teknik mencari reseller. Jadi aku digodain kayak gitu teman-teman. So ya so what gitu loh. Jadi kayak diceng-cengin gitu. Terus ada beberapa teman-teman yang kayak ngejudge yang ngomong, wah, Rosi pencitraan apa gini-gini. Dia simply they don't understand about that. Keep going karena your goal, your journey, your process itu doesn't include that kind of person kalau mereka itu nggak support kalian. Ya, so that's why very important untuk kalian encouraging each other untuk saling support, cari apa ya komunitas yang membangun. Ya, saya bisa lewati ini karena saya maaf lupa memperkenalkan diri karena saking terlalu semangatnya langsung masuk ke materi. Oke, nah, what is personal brand? Setiap orang suka apa enggak itu punya personal brand, teman-teman. Personal brand tuh gampangannya gini, what people talk behind you when you are not in the room gitu loh.
Misalnya kalian itu dirasani sama temen, misalnya saya lihat di sini ada Sis Nora ya. Personal brand-nya Sis Nora dikurasi apa tidak, itu ada. Contohnya apa? Apa yang dikatakan mama-mamanya anak-anakmu di grup WA kalau kamu nggak di sana. Iku lho, Nora, iku orang yo. Sembarang kalian ngerti soal kuliner. Wis kon kuliner baru, tahu oh Nora, Nora aku paling tahu. Nah, itu bisa jadi personal brand. Atau si Stefani misalnya. Si Stefani iku yo ngerti. Ini saya maaf ya, contoh ini ya. Saya enggak kenal sama si Stefani, saya mau ngasih contoh. Si Stefani yo, kamu tanya, tas-tas branded KW Mirror nomor 1. DE lu ngerti. Tas Mirror kabeh iku. Mbok pikir bojone iku soge ta kerja kayak ngono gak, barangnya teko ndukur sampe ngisor. Mirror kabeh, tapi mirror DE ciamik yo. Wis ta lah kok lek belum ngerti yo, takok nang Stefani. Nah, itu personal brand, itu what people think about you. Nah, bahayanya adalah kalau nggak dikurasi, kalau kamu nggak bantu orang itu berpikir apa tentang kamu, mereka ngomongnya akan ngawur-ngawuran, sembarang kalir tentang dirimu. That's why very important untuk mengkurasi personal brandmu. Kamu kepengen dikenal sebagai orang yang seperti apa, gitu loh. Kamu kepengen dikenal sebagai wanita karir yang selalu suka belajar, yang always available untuk dia, yang mau always open, welcome untuk diajak discuss misalnya. Atau kamu seperti apa? Nah, nanti akan saya paparkan di slide berikutnya siapa aja yang butuh personal brand ya. Pada dasarnya setiap orang memiliki kelebihan dan keunikan, itu sudah pasti. Ya. Langkah pertama adalah mengenali diri lewat kepribadian. Oke, right, sebentar. Ini, langkah pertama adalah mengenali. Oke, wait. Oke. Sebentar ya teman-teman, ini kok di layar saya. Oke, wait. Sorry. Oke. Apakah teman-teman melihat slide saya penuh atau melihat slide saya terbagi dua ini, teman-teman? Tapi lebih nggak full screen dibandingin tadi. Ini udah. Oke, ini ya, udah ya. Oke, thank you. Oke. Nah, yang saya tampilkan di slide ini adalah sedikit rangkuman dari isi buku saya tentang personal branding ya. What I love about personal branding adalah ketika saya membantu mengkurasi personal branding dari Chef Ken 8 tahun yang lalu, ya kan, dan C. Yuli di sini itu adalah ya orang yang mengikuti perjalanan saya, bahkan sebelum Chef Ken ini mengikuti Master Chef, saya ini tipe orang yang untuk mengkurasi personal branding, I can say I am very consistent. Ya, once saya ngomong Chef Ken kamu nggak boleh keluar pakai baju kaos yang jelek, sandal jepit. Saya yakin Ci Yuli di sini berapa kali kamu melihat Chef Ken keluar nggak proper ke publik? Itu saya pastikan nggak pernah. Ya, terus saya selalu menjaga bentuk badannya dia. Kalau dia sudah sampai in a certain weight, saya selalu ngomong, kok lek makan jok akeh-akeh, kok jok makan ini, jok makan itu. Nah, itu memang sometimes membuat orang-orang di sekitar saya itu jengah. Rosi ini kok, aduh banyak aturan, super cerewet, sama husband ini kok apa ya, kelihatan strict, jahat, dan lain sebagainya lah, whatever gitu ya. Tapi itu part of the journey, yang part of the consequences yang saya dan suami harus tanggung. Nah, tapi memang I have to admit, mungkin awal-awal cara saya ngomong ke suami itu kurang tepat. Ya, instead of saya ngomong, kok jangan makan banyak-banyak, minggu depan lo kamu ada syuting, nanti kan kamu kelihatan gendut di kamera. Saya cuma ngomongnya, loh, kamu tuh lo makan akeh nih, duh, jok makan akeh-akeh, duh. Nah, jadi lebih ke how to-nya saya belajarnya. Tapi I know that I'm doing the right thing gitu loh. Nah, tapi dengan belajar personal branding ini dengan lebih lebih baik dan benar. That's why saya tuh pengen bikin buku, karena saya kepingin orang lain itu belajar personal branding itu langsung dengan cara yang benar, nggak melalui cara yang salah kayak saya dulu, gitu loh ya. Jadi that's one of the reason saya bikin buku gitu ya. Jadi saya balik ke slide. Ada 4 kriteria kepribadian yang dapat membantu membangun personal branding. Nah, apa aja itu? Nomor 1 itu substansi. Nah, ini ada teorinya teman-teman ya. Jadi saya memang ngambil
baca beberapa buku, terus saya sharekan ke teman-teman juga. Substansi itu latar belakang pendidikan. Latar belakang saya dan teman-teman pasti nggak sama. Latar belakang saya menjadi personal branding saya. Latar belakangnya teman-teman menjadi your own personal branding. Pengetahuan dan pengalaman apa yang teman-teman miliki. That's why, kalau kita mau menjadi orang yang maju, kita harus selalu mengembangkan knowledge yang kita punya. Ya, mengembangkan knowledge paling efisien, itu nomor 1. Dengan baca buku, teman-teman. Ikut webinar seperti ini, sadly I have to say bahwa ini hanya suplemen. Ya, tapi teman-teman, you really need to read the book. Ya, bukan buku yang ringkasan, tapi ya you have to read the book. Ya, webinar itu suplemen, lalu punya mentor itu juga suplemen. Ya, jadi kamu harus selalu upgrade knowledge-mu. Caranya apa? Nggak randomly tiba-tiba baca buku. Caranya, temukan satu bidang yang menjadi keahlianmu, baca buku, gali terus di area itu, tajamkan terus di situ. Bisa jadi kita nggak punya cuma satu, kita bisa jadi punya 2 atau 3. Kalau gitu gimana, Miss? Pilih salah satu. Bisa align atau nggak tiga-tiganya? Kalau nggak align, misalnya aku hobi berkebun sama aku hobi misalnya masak. Kalau misalnya nggak align, ya udah. Kalau bisa align, kamu bisa berkebun bahan-bahan masakan. Misalnya, kamu bisa baca buku-buku tentang itu. Nah, that's why yang paling penting tuh menemukan dulu. Ya, sudah don't bother untuk nanti belajar desain apa dan lain sebagainya, don't bother, tapi temukan dulu satu bidang yang menjadi ikigaimu, keahlianmu. Salah satu alasan mengapa saya mendaftarkan suami saya ke ajang pencarian bakat MasterChef Indonesia adalah saya mengetahui bahwa suami saya tidak enjoy dengan pekerjaan yang dia lakukan pada saat itu. Pada saat itu dia bekerja di restoran, bukan sebagai chef, tapi sebagai manajer di restoran itu. Dia pulang selalu dalam keadaan exhausted. Pada saat itu statusnya pacar saya ya. Selalu dalam keadaan exhausted, dan dia ini selalu merasa kok kayak dengan bosnya itu dia selalu merasa aku kok nggak kompeten ya. Karena bosku minta apa aku selalu nggak bisa provide. Nah, ternyata saya menemukan bahwa itu bukan ikigainya dia, itu bukan strength-nya dia. Nah, dari mana saya mengetahui dia menyukai memasak? Adalah memang dari awal saat PDKT, caranya dia ngerayu itu dia suka masakin saya sesuatu. Terus saya melihat kalau dia kerja di restoran, kebetulan dia kerja di salah satu restoran yang punya banquet ballroom untuk wedding. Ya, dia nggak segan-segan masuk ke dapur, bantuin chefnya plating, bantuin chefnya ngaduk dan finalisasi sebuah makanan. I can see bahwa dia memang ada passion di makanan, handling the food directly. Dan dia itu bisa mengkritisi makanan, ini kurang ini kurang ini. Dia natural born memang cook. Nah, saya merasa wah saya harus membantu dia. Jadi another point yang mau saya sampaikan di sini, peran kita sebagai wanita, sebagai superwoman, mungkin kita tidak mengkurasi personal branding diri kita sendiri untuk maju sebagai satu bisnis ya, kayak Chef Ken ini ya. Tapi mungkin teman-teman di sini bisa membantu pasangan teman-teman, bisa membantu anak teman-teman, bisa membantu saudara teman-teman, bisa membantu pegawai teman-teman atau tim teman-teman untuk menemukan ikigai mereka. Isn't it wonderful, teman-teman? Kalian jadi orang yang punya arti dan impact yang mengubah hidup orang. Bayangkan kalau Chef Ken itu tipe orang yang endurance-nya tinggi. Saya yakin kalau saya nggak daftarin dia di MasterChef, sampai detik ini dia tuh masih kerja dari satu restoran ke restoran lainnya. Paling banter pindah restoran, naik jabatan. Dari supervisor ke manajer, dari manajer ke general manager. Karena dia tipe orang melankolis yang apa yang ada di depan mata, dia kerjakan. Suka nggak suka, dia lakukan. Dia tipe orang yang comply. Comply itu nurut, gitu ya. Wes apapun wes misi aku seneng gak seneng wes elek kabeh. Ibaratnya suami saya tipe yang seperti itu. Bayangkan, cek saknoe deh kalau sampai di akhir hidupnya dia tidak menemukan bahwa memasak itu menggairahkan buat dia. Dengan memasak itu membuat dia itu lebih willing untuk melakukan, menemukan semangat, menemukan alasan dia hidup, menemukan alasan dia bangun pagi. Sekarang dia bangun kadang ke dapur catering jam 4 pagi, dia sudah semangat, bangun udah nggak perlu digurak-gurak gitu. Because that's something that dia dibayar untuk melakukan itu, dia sukai, dia good at, dan dia punya impact. Nah, kalau teman-teman bisa bantu anak, saudara, orang tua mungkin, nggak ada kata terlambat ya,
untuk menemukan satu bidang yang mereka suka, itu akan merubah hidup mereka loh teman-teman. As simple as that. Ya, karena sejak saya menemukan ikigai saya, sejak saya juga merasa oke, teaching is something that I like, ini membuat saya tuh lebih lebih bersemangat, lebih nggak peduli apa kata orang lain. Saya lebih sure dengan apa yang saya lakukan gitu loh ya. Sebenarnya teman-teman, kalau sampai di titik ini teman-teman itu bingung, aduh Miss Rosi ini ngasih PR apa, aku harus menemukan strength. Aku nggak tahu dari mana harus mulai. Satu, teman-teman bisa baca lagi playback dari rekamannya Fla. Kedua, sebenarnya Tuhan itu sudah taruh itu inside you. Ini sudah menjadi satu journey atau puzzle. All you gotta do is just to reflect and coba trace back dan berpikir. Karena sebenarnya teman-teman, walaupun saya ini baru menemukan ikigai saya itu di bidang pengajaran, ngajar, edukasi, ternyata teman-teman tahu nggak, pekerjaan pertama saya setelah saya lulus kuliah, saya ini perhotelan ya, harusnya kan saya kerja di hotel, di resto ya. Pekerjaan pertama saya ini ngajar. Bayangkan, tanpa saya tahu ikigai saya apa, itu kayak menarik saya. Saya pekerjaan pertama itu saya ngajar, tapi belum spesifik. Saya ngajarnya anak TK. I really enjoy my time. Namanya juga ngajar anak TK itu sama. Saya menemukan enjoyment. Pekerjaan saya kedua, saya ngajar di satu lembaga les-lesan. Jadi kalau saya mau trace back, semua pekerjaan saya ini memang berhubungan dengan pengajaran. God, Tuhan itu taruh sudah. Sekarang masalahnya kalian sadar apa enggak? Kalian tahu apa enggak? Atau kalian mau mencari tahu apa enggak? Pekerjaan ketiga saya ngajar anak SD. Jadi sudah saya cicip semua teman-teman. Ngajar anak-anak TK, ngajar guru les, ngajar anak SD. Ya, lalu setelah itu saya jadi guru les dari rumah ke rumah. Saya coba semuanya. Saya rasakan apa yang saya enjoy, apa yang saya enggak. Sekarang saya ngajar mahasiswa. Ya, dan bisnis saya di konsultan F&B sebenarnya saya itu juga ngajari owner-owner untuk buka restoran. Loh kan align semua, teman-teman. Ya, saya di sini di depan teman-teman itu juga saya sharing, ngajarin tentang personal branding. So, ini semua sudah jadi wrap up satu kesatuan yang saya akhirnya menemukan my missing puzzle. So, where I am today, itu saya memilih untuk melakukan ini dengan penuh kesadaran, dengan menggunakan talent yang sudah Tuhan berikan ke dalam hidup saya. And I feel, okay, I'm doing the right things. Gitu. Nah, tapi saya masih harus terus mencari bidang apa yang mau saya ajari, yang membuat saya benar-benar into it. Nah, ini saya masih cari teman-teman, karena saya suka F&B, saya juga suka empowering orang, saya suka leadership. Di sini juga join ya staff saya, part of the team saya yang sekarang juga jadi asisten saya, yang saya juga berusaha empower dia, saya percayakan banyak hal ke dia. Itu saya juga senang teman-teman ya, ngajarin orang tentang life skill, leadership, kehidupan. Nah, tapi saya juga mesti belajar karena saya ini kan tipe kolerik ya. Jangan sampai saya ini kebablas ngajari orang tapi nanti terkesan bosi atau menggurui. Nah, itu saya nggak mau. Ini part of my learning curve juga. Karena saya tipe orang gini, kamu mau belajar ambil aku, ayo gitu. Tapi kamu nggak mau nurut ambil aku, nggak usah wis, baik gitu. Nah, kan it doesn't like that gitu loh teman-teman ya kan. Nah, itu juga satu hal yang saya mesti terus pelajari. Sampai saat ini teman-teman, karena saya sendiri suka ngajari, saya juga belajar di orang lain. Saya punya beberapa mentor. Mentor-mentor saya ini terbagi dalam beberapa hal ya. Jadi kalau dalam bisnis saya bikin keputusan susah, saya bisa tanya ke beberapa orang. Untuk beberapa sesuatu yang berhubungan dengan etika, itu saya tanya ke beberapa orang. Sesuatu yang berhubungan dengan relationship, my marriage, itu saya punya beberapa teman sharing, mentor yang pendapatnya itu matter buat saya. Ya, lalu personality criteria lagi, style atau gaya bicara? Gaya bicara. Gaya bicara saya seperti ini. Ada orang yang gaya bicaranya, teman-teman, saya merasa hari ini apa ya? Nah, ada yang style bicaranya seperti itu, ya kan? Ada yang style bicaranya semua cepat, bahasa-bahasa yang digunakan bla bla bla. Jadi your style itu membentuk personal brandingmu, ya. Apakah bisa dikurasi, bisa diperbaiki? Bisa. Public speaking bisa dipelajari, cara kita efektif communication juga bisa dipelajari, ya. Berikutnya pendirian. Nah, pendirian yang penting. Your value, etikamu, integritasmu, prinsipmu, nilai-nilai yang diyakini, itu juga membentuk personal brandingmu. Ya, ada banyak sekali value-value yang saya dan Chef Ken sudah
sepakati bersama untuk mengkurasi personal branding-nya Chef Ken. Ya, itu yang harus kita sepakati dan kita memang bawa terus. Misalnya salah satu value, harga kita kalau mau cooking demo atau harga kita untuk menjadi endorser itu untuk Chef Ken, itu always fixed price. Saya nggak pernah nurunin harga, nggak pernah naik-naikin harga. Jadi saya nggak usah bingung. Misalnya kalau ada IO mau ngajak saya cooking demo, IO ini dapat harga piro yo kemarin yo. Nggak, always satu rate, itu satu value. Ya, terus kita menjaga integritas, ya itu tadi, kalian nggak akan pernah menemukan Chef Ken pakai baju gembel di pinggir jalan, naik motor, etek-etek, atau anything. Nggak ada ceritanya kayak gitu, karena Chef Ken mau di branding sebagai orang yang personal brandingnya rapi, always seger, enak dilihat. Ya, itu adalah jadi sebuah value yang nanti ini bisa saya jual ke brand. Ini saya mulai masuk how to monetize our personal branding. Ya, your value yang kamu bisa berikan kepada brand, yang kamu pegang tinggi, ya itu yang nanti brand mau bayar, yaitu yang nanti orang bisa hargai, yaitu yang nanti orang bisa lihat. Ya, lah kalau Chef Ken itu ya saya nggak bilang ada salah satu peserta MasterChef yang memang membranding dirinya itu sebagai chef yang Surabayaan, ya. Kalau cooking demo selalu ngomong, Bu Ibu, ya apa kabar? Misalnya kayak gitu ya. Ya ampun, aku kok nirukno persis pol ya. Misalnya kayak gitu. Jadi dia memang brandingnya seperti itu. Nah, apakah salah? Jawabannya enggak, teman-teman. Tapi brand yang mendekat adalah brand yang memang di kelas itu, and that's okay, selama brandnya bisa bayar. Ya, misalnya kemarin dia ngomong tentang ini, bahan masakan micin yang harganya murah yang bisa didapatkan di pasar tradisional. Nah, yo iki ibu-ibu yo dijamin kon jatamu ambek bojomu nang omah. Nah, bahasanya seperti itu, and that's okay. Masuk itu di kelasnya ibu-ibu. Ya, tapi kalau personal brandingnya kita itu kita taruh di levelnya kayak gitu, nggak mungkin brand seperti misalnya Fiber Cream itu mau pakai orang-orang kayak gini. Ya, sama. Kalau Chef Ken sudah di branding rapi, professional look, nggak mungkin saya juga menerima brand-brand seperti itu. Ya, jadi ini sebuah konsekuensi yang memang harus teman-teman pilih. Kadang pernah nggak saya mendapatkan tawaran dari brand, nilainya sangat menggiurkan, tapi tidak saya terima. Sering jawabannya teman-teman. Ya, memang itu. You have to learn to say no di something yang bakal nggak sesuai dengan personal brandingmu. Ya, yang terakhir ini grace atau kesantunan, caramu berinteraksi dengan orang saat berbagi informasi atau konten. Cara saya berbagi informasi, ya this is who I am now. Dari dulu sampai sekarang cara ngomong saya seperti ini. Kadang pakai bahasa Surabayaan dan saya nggak mentang-mentang saya mengkurasi personal branding lalu saya menjadi orang yang lain, enggak. This is who I am, ya nggak apa-apa, selalu ada orang yang bisa menerima saya kok gitu loh. So mengkurasi personal branding bukan berarti kita menjadi orang lain. Ya, tapi kita menampilkan dan mengkurasi apa yang mau kita tampilkan, ya. Istilahnya be the best version of yourself, lalu versi itu yang kita tampilkan. Supaya ya cari duitnya dari sana, teman-teman. Ya. Siapa aja yang perlu? Actually, kalau teman-teman di sini saya lihat dari secara kuesioner ada wanita yang bekerja ya, ada wanita ibu rumah tangga juga. Nah, kalau kalian bekerja pekerja kantoran, minim personal branding pertama screeningnya itu dari LinkedIn, teman-teman. Apakah kalian memiliki profil LinkedIn? Aduh iya, ingat-ingat LinkedIn. Saya udah lama nggak update profil LinkedIn saya ya. Ini penting ya, ibu rumah tangga yang bekerja. Teman-teman tahu nggak? Kita ini membeli barang dari orang yang kita suka, bukan melulu kita suka sama barangnya. Tapi buat kita, terutama wanita, penting untuk melihat siapa yang jualan. Misalnya gini, teman-teman awal-awal pandemi kan banyak orang jualan makanan ya, bisnis PO. Teman-teman pernah nggak, you don't feel like you want to eat that, tapi kalian lihat teman kalian yang kalian sayang itu jualan, buat beli. Karena simply you want to support them. Simply you like the person. Simply you respect them. Or simply you want to show some support, kalian beli. Jadi, memang keputusan pembelian itu nggak melulu tentang produk. That's why personal branding itu penting. Coba kalian reflect, kenapa kalian mau beli dari mamanya si A, atau mamanya temannya anakmu. Atau misalnya, teman-teman tuh pengen makan misalnya satu makanan, atau pengen beli satu makanan. Tapi karena yang jual itu orang yang kalian nggak suka, kalian jadi malas beli. Gitu, kalian, males wis tuku deh wong liyo ae, gak wis lek dhek males aku. Nah,
itu sebenarnya kayak kita sedang ngomong tentang personal brandingnya orang itu. Gitu. Jadi siapa yang butuh personal branding? Actually all of us, semua. Because we never know kapan kita butuh. Karena sadar nggak sadar kita butuh mengkurasi. Ya, simple thing. Saya punya seorang teman, saya yakin nggak ada di sini ya. Profesinya dia seorang dokter. Ya, dia ini tipe orangnya sangat open minded, sangat frank, sangat to the point kalau ngomong, sangat straight to the point, tanpa tedeng aling-aling. Tapi menurut saya dia tidak bisa mengkurasi personal brand-nya dengan baik. Ya, keterus terangannya itu boleh, itu jadi salah satu value. Ya, tapi caranya dia berkomunikasi itu yang mengganggu. Ya, bahasa yang digunakan. Nah, ini bedanya. Dia ini sedang menjadi dirinya sendiri. Saya tahu dia orangnya seperti itu. Tapi kalau di sosial media, tidak boleh semuanya yang kamu rasakan, semua what's inside your head itu kamu keluarkan, kayak kamu ngomong ke suamimu, kayak kamu ngomong ke mamamu. Itu nggak boleh kayak gitu, teman-teman. Ya, karena ya kita nggak tahu latar belakang orang yang mendengarkan itu bagaimana. Ya, bagaimana kita membahasakan suatu hal itu penting ya. Saya nggak akan kasih contoh caranya gimana karena mengganggu banget bahasa-bahasa yang digunakan apa dan lain sebagainya ya. Oke, saya langsung next aja. Nah, sekarang saya mulai masuk ke kalau kita mau monetize ya. Brand-brand ini orang-orang yang mau membayar kita akan personal branding kita, orang-orang yang calon pembeli kita itu pasti pertama kali menemukan diri kita di sosial media. Starter kit kita pastinya profile picture. Ya, kasih profile picture yang memang sesuai dengan personal brandingmu. Misal kalian itu cece-cece yang suka baking, ibu-ibu yang suka baking, ya pakailah profile picture misalnya dengan celemek yang rapi. Misalnya kalian memegang satu balon whisk itu kocokan telur, atau kalian memakai topi chef, atau kalian membawa bowl sambil mengocok, supaya orang kalau melihat profile picture kalian tuh langsung tahu. Kalau saya jualan makanan gimana? Oke, kalian bisa diwakili dengan pakai kaos yang isinya brandmu, atau kalau kalian bekerja profesional, ya fotonya profesional. Ya, nah kalau biasanya saya ajarkan klien-klien personal branding saya, background itu harus yang mencolok. Contohnya kayak gitu ya, kuning atau pink atau biru, supaya orang itu gampang untuk nginget. Ya, lalu username penting buat kita untuk mengkurasi username. Jangan kayak Lili LI3K _ mamanya Queenie-nya susah QUEENY misalnya. Itu akan membuat username kalian itu tidak mudah diingat dan terkesan tidak friendly gitu ya. Namanya Skiller. Oke. Nah, berikutnya bio. Bio ini juga penting, teman-teman. Mengkurasi bio. Tahu nggak? The first statement yang ada di bio, yang tulisannya di Instagram itu name, itu sebaiknya tidak diisi oleh nama kalau teman-teman misalnya berjualan sesuatu atau di IG bisnis kalian ya. Karena di area itu, nama itu tuh yang nanti akan muncul di search kalau teman-teman nge-search. Misalnya teman-teman butuh jual masker misalnya kayak gitu ya. Nah, sebaiknya di bio di halaman di state pertama itu teman-teman tulis misalnya jual madu sehat, catering sehat Surabaya, atau konsultan apa kayak saya personal branding atau F&B consultant itu di bio. Karena kalau kalian tulis nama kalian, kalau saya nih saya lagi butuh masker misalnya ya, masker SK2 misalnya ya, jual masker SK2, saya ketikkan jual masker SK2, profilnya teman-teman tuh nggak keluar. Ya, jadi please pelajari lebih dalam tentang bio dan penulisannya. Karena yang bikin susah adalah bio ini dibatasi sama Instagram, teman-teman. Kita nggak bisa nulis panjang lebar. Saya sampai sekarang juga masih mencari-cari sebaiknya bio saya itu saya tulis apa. Memang trial and error ya, tapi at least you know. Lalu gallery story highlight kalau bisa dikurasi ya. Sekarang ini saya lagi pengen buat diri saya itu satu highlight tentang about me, karena banyak orang-orang yang baru follow itu nggak tahu sopo sih Miss Rosi iki pasang-pasang foto ngomong-ngomong tentang iki wong iki sopo sih ya. Nah, saya membantu audiens yang baru join di account saya untuk memahami saya ini siapa. Jadi kalau mereka membutuhkan informasi dari saya, mereka kan follow, kalau enggak ya sudah. Jadi saya rencananya ingetin ya teman-teman, nanti kalau saya lupa DM ya.
Miss, katamu kamu mau buat gallery story highlight gitu. Satu DM gallery story highlight yang tulisannya about me, yang menjelaskan siapa saya dan apa jasa yang bisa saya tawarkan untuk membantu audiens saya ini. That's the very first thing untuk monetize. Jadi kalian harus membuat diri kalian tuh mudah dicari di sosial media, jelas siapa diri kalian, value apa yang kalian tawarkan. Jadi itu bisa dikurasi di gallery story highlight about me. Ya, misal kalian tuh guru les, ya, about me. Hello, misalnya my name is Rizky. Saya graduated dari ini. Saya ngajarin piano untuk spesialis untuk anak-anak. Nah, itu kan langsung jelas, teman-teman. Itu kalau orang ada landing di page-nya kalian, karena menemukan kalian di konten explore, nanti saya akan jelaskan tentang microblog ya. Microblog ini nanti akan membantu teman-teman muncul di explore, supaya nanti kalau explore profil kalian diklik, mereka akan landing di page-nya kalian. Kalau lihat di gallery story highlight about me, oh kalian guru les, itu dapat kalian anunya teman-teman, langsung dapat orang ini siapa. Dan kalau audiens itu membutuhkan jasa kalian, pasti kalian langsung di DM, minim-minim nanya, berapa sis kalau ngelesin anak-anak, daerah mana sis, online atau offline. Nah, capture ini dulu, we want this dulu. Jadi caranya gitu, you need to, akun Instagrammu harus terlihat sangat trustworthy, of course. Lah kamu bilangnya guru piano, tapi kamu nggak pernah ngepost video tentang kalian ngajari piano. Muridmu siapa aja nggak jelas. Lalu kamu fotonya tentang makanan, loh, nggak nyambung loh guys, gitu loh. Jadi kalau memang kalian memilih adalah guru piano, ya bikin konten yang berhubungan dengan itu. Apakah bikin konten keluarga nggak boleh? Boleh. Karena kamu kalau kamu mau membranding dirimu guru piano yang sayang anak-anak, tunjukkan value-mu apa dalam parenting. Itu another topik konten yang kalian bisa share. Ya. Oh wow, baru saja ada yang memanggil saya kah? Tadi ada dari Ida sih. Ida ada pertanyaan kah? Oke. Oke, dilanjut dulu aja ya. Oke, balik lagi ke guru piano ya. Konten-kontennya mungkin kalian bisa bikin konten gimana ngajari atau usia awal untuk anak-anak belajar piano itu sebaiknya usia berapa sih dan mengapa? Ya, atau gimana ngajari anak-anak piano tapi online misalnya, whatever it is. Terus keuntungan-keuntungan belajar piano, melatih sense of apa dan apa ya. Jadi saya ulangi lagi, buat dirimu itu mudah ditemukan di Instagram dengan cara profile picture, username dan bio yang menjelaskan kamu tuh menawarkan jasa apa. Ya, lalu gallery story di highlight itu dikurasi. Kalau perlu dibikinkan covernya yang betul, lalu dibikinkan sub-sub judul yang memang berhubungan dengan pekerjaan kalian. Sertifikasimu di bidang piano, ujian-ujian piano yang semakin membuat orang tuh yakin kalau anakku harus di les dek sis Rizky pokoknya gak bisa, ini paling tepat untuk anakku. Ya, misalnya teman-teman ada guru les untuk anak-anak special needs, nah itu bisa tampilkan. Atau teman-teman berjualan reseller MLM produk madu misalnya. Yang jualan madu HD misalnya ya, saya nggak jualan madu HD, maaf, saya contoh aja. Yang jualan madu HD banyak, tapi value-mu apa? Free konsultasi tentang madu, free resep-resep minuman dengan bahan madu, free apa? Misalnya value apa yang mau kamu berikan ya kepada audiensmu. Misal kalian berjualan oil yang living, mungkin ada di sini. Apa yang kalian mau tawarkan? Jangan cuma tawarkan produknya, tapi value-mu apa? Karena yang jual produk itu banyak loh teman-teman. Ya, kalau kalian nggak bisa menawarkan value, produkmu nggak bisa menang. Orang akan punya banyak pilihan. Ya, oh oil yang living, oh yes beli dek koncoku ae, nggak usah beli dek ini. Soalnya DE ini. Nah, as simple as kalian memberikan edukasi tentang oil, kalian punya always available untuk diajak ngobrol. Kalian punya secret resepi sendiri, oil ini campur oil ini, jadinya apa? Racianmu sendiri yang sudah proven terbukti. Itu aja bisa jadi value dan teman-teman. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini ya, punya skill unik, jago networking, nggak fake, trusted, selfless, penampilan kece, itu it's a must kalau kalian udah mulai masuk personal branding di sosial media. Ya, harus. Ya, jangan kalian jualan oil, ngantar ke rumahnya klien, naik motor nggak apa-apa, tapi masuk, rambutnya udah luwep,
penyet kena helm, baunya badannya bau matahari, yang dijual oil yang living satu gini 500.000. Ya tuh, terus kacamatanya belerek kena minyak dari mukanya, terus di tangannya ada cantolan kresek, oil yang livingnya dibawa di kresek plastik warna hitam bekas kamu beli nasi bungkus di pasar. Halo teman-teman, aduh sis Rizky ini guyu ngakak-ngakak, maaf ya, misnya kalau cerita emang suka kadang kayak gitu loh. Soalnya that's real teman-teman gitu loh. Jadi apakah kalian mau beli dari orang seperti ini? Loh kalau aku ya males rek gitu loh. Kalau maksudnya kalian tuh paham ya, penampilan itu bukan segalanya teman-teman. Nah, ngomong penampilan nanti jam 1 nanti akan dibahas ya sama Jevoni Tunggal gitu loh. Penampilan itu ya bukan segalanya, tapi yang pertama kali dilihat orang tuh ya penampilanmu gitu loh. Jangan sampai orang meremehkan kamu, padahal kamu tuh full of talent. Kalau ngobrol nyambung, pinter, tapi kamu diremehkan di 10 detik pertama karena kamu salah menggunakan baju. Bajumu gak match. Atau kamu simply di kacamatamu ada noda, atau di gigimu ada bekas cabai, atau eyelinermu nggak equal satu sama lain, ya, atau badanmu bau misalnya gitu. Nah, ini penting, ya. Yang kedua, nah ini professional bio ya di Instagram, punya CV, foto with different angle. Ini case by case sesuai kebutuhan. Nggak semua orang butuh email signature. Nggak semua orang butuh personal domain email, tapi for some people itu butuh. Akan lebih meyakinkan kalau saya memberi email saya, rosi@localcatering.com daripada rosi@gmail.com. Ya, ini pentingnya personal domain email untuk beberapa jenis pekerjaan. Ya, that's why saya punya rosi@localcatering.com. Karena ini membuat orang lebih trust kepada brand lokal catering yang dipegang oleh saya, misalnya kayak gitu ya. Kalau teman-teman ini bekerjanya di ranahnya profesional, hubungannya dengan something yang brand-brand yang gede, penting banget punya email signature, personal domain, personal sticker misalnya yang resmi ya. Lalu kalau teman-teman ini jualannya jasa, ini loh penting, documenting your learning process. Orang zaman sekarang itu mau diajar atau mau bayar jasanya orang yang selalu apa? Yang selalu mau update diri dan belajar. Update kan pada saat kalian belajar, ikut kursus les piano, webinar, update. So that people know kamu tuh orangnya open minded, mau terus belajar. Gitu loh ya. Kalau dibilang orang pamer, pamer iki Rosi lho entah baca buku apa ditampil di Instagram. Loh ya memang saya mau pamer lek saya ini belajar loh, itu jasa yang saya jual gitu loh. Ya memang saya mau let people know kalau saya ini belajar, so that people trust on me gitu loh. Lah kalau dibilang pamer ya memang pamer kok sis gitu loh. Nggak suka nggak usah dilihat gitu ya. Jadi tapi yang dipamerkan harus dikurasi. Tetap kasih value, jangan kamu pamer all the time, orang lama-lama males. Ya, jadi memang harus didokumentasikan, harus di-present yang baik ke sosial media. Ya. Oke, nah ringkasannya itu ada 5 kunci ya. Kalau kita mau personal branding kita itu to the next level, kita mesti tahu tujuannya dulu apa. Ya, tujuannya apa? Oh, bantu bisnis. Tujuannya apa? Oh, mau membuat mensupport bisnis atau apa? Tujuan personal brandingmu. Oh, mau dapat endorsan dari brand. It's okay ya teman-teman ya. Kalau memang kerjaannya kalian itu influencer, memang KOL, memang speaker, ya kalian aim-nya cara monetize-nya adalah ke brand-brand yang mau bayar jasamu. Tujuannya itu ya supaya dilirik brand. Target marketmu siapa? Target market saya brand-brand besar, misalnya PT apa kalau Chef Ken misalnya Sosambel ABC misalnya kayak gitu ya. Jadi saya harus membuat konten yang sesuai dengan cara komunikasinya brand yang saya target. Ya, cara komunikasinya ABC gimana? Saya bikin konten tentang itu. Saya post, saya pakai produknya misalnya. Saya menjadi satu brand, satu personal brand yang sesuai dengan yang dibutuhkan mereka. Nanti suatu hari kalau mereka menemukan kita atau kita approach, mereka merasa kita match dengan mereka dan itu membukakan pintu kesempatan untuk kita kerjasama. Ya, jadi kalau yang kalian branding itu misalnya jasa, balik lagi ya ke guru les piano. Target marketmu kan mama-mama yang sudah punya anak, nggak mungkin mama-mama yang belum punya anak. Kalau kalian guru les piano untuk anak-anak, ya berbicaralah
sesuai dengan target marketmu. Gunakan bahasa yang santai, gunakan terms-terms yang menjadi terms yang sering digunakan oleh ibu-ibu. Gunakan dan cari pain dan problemnya mama-mama ini. Ya, kalian bisa tawarkan value. Kalau anakmu les piano di aku, kamu nggak perlu ngawasi, kamu bisa me time 1 jam. Ya, 1 jam berharga, kamu bisa me time, anakmu tak ajari les piano, full di aku, percayakan, aku bisa report progress. Nah, itu juga another thing yang bisa kalian tawarkan. Ya, males banget kalau saya ngelesno anak saya piano, saya masih terus harus mantau, saya ngeliatin. Jujur, mungkin ibu-ibu ada yang males. Nah, solusi-solusi apa yang bisa kamu tawarkan untuk brandmu? Keunikanmu apa dibandingkan guru piano yang lainnya? Ada guru piano yang saya kenal, yang pada saat datang itu selalu memberikan ice breaking berupa storytelling misalnya. Storytelling tentang nilai-nilai value. Jadi anaknya senang. Ya, diajari nggak melulu langsung datang, ayo kunci G ya apa? Enggak, tapi diajak pendekatan, storytelling. Bisa juga motorik kasarnya dilatih dulu, motorik halusnya dilatih dulu. Terus misalnya keunikanmu apa? You just one WA away. Ada guru-guru piano yang nggak mau di WA ditanyain loh. Nanti aja pas les. Nah, ada yang selalu available. Miss, ini gimana, Miss? Caranya gini. Oh, ini gini. Nah, itu bisa jadi keunikanmu. Ya. Nah, oke. Teman-teman, kalau teman-teman merasa mendapatkan manfaat, teman-teman bisa dapatkan buku saya ini. Semua rekapan saya hari ini ada di buku Next Level Personal Branding. Ya, yang menarik di buku ini, let me tell you, yang lainnya teori, yang menarik adalah ada worksheet yang mana teman-teman bisa kerjakan di sini. Worksheet ini berisi pertanyaan yang akan membantu teman-teman menemukan apa kelebihanmu, apa tujuan personal branding, yang bisa kalian isi langsung di buku ini. Memang saya rancang buku ini untuk punya lembar kerja yang harus teman-teman isi, supaya buku ini jadi interaktif 2 arah. Saya nggak pengen teman-teman cuma baca, tapi teman-teman bisa nulis coret-coret di sini juga. Ya. Nah, cara pemesanannya boleh difoto dulu, bisa di pintership.jckenterprise.com / atau DM Instagram Pintership atau DM IG saya, nanti saya kasih linknya. Ya. Beli kalau butuh aja, jangan beli kalau nggak bakalan dibaca. Jangan beli cuman kalau buat di story di Instagram ya. Itu. Ini bikinnya lumayan lama loh teman-teman. Jadi I will be glad kalau teman-teman memang beli karena memang butuh. Di sini lebih ke topiknya lebih ke bagaimana mengkurasi personal brand lewat postingan Instagram microblog. Jadi ini memang spesifik. Kalau teman-teman lagi not into it microblog, this book is not for you, tapi kalau teman-teman cuma kepingin lihat personal branding, worksheet-nya boleh dibeli. Ya. Well, now you're ready to take your personal branding to the next level. Terima kasih sudah bear with me 1 jam lebih. Saya harap semoga materi yang saya bagikan bermanfaat buat teman-teman ya. Sekarang saya open sesi untuk Q&A ya. Jangan lupa ada 3 hadiah yang akan kita bagikan. Hadiahnya berupa 1 botol sanitizer Berisi yang memang worth it banget karena Berisi ini sanitizer yang menurut saya mahal, mehong nih teman-teman nih. Jadi gunakan kesempatan ini yuk untuk nanya tentang apapun, lebih baik tanyanya spesifik tentang materi hari ini ya, lebih ke personal branding. Lalu mungkin personal branding Instagram juga boleh. Tanyanya enaknya chat atau di mana ya, Bu Yulia? Untuk di awal Sistemnya. mungkin yang pertama boleh langsung tanya, sisanya boleh ditulis di chat. Jadi anyone can drop the question, dan kalau nanti waktunya nggak sempat bisa kita tetap lakuin di WA kayak kemarin. Oke. Yang pertama boleh dipilih, Miss. Oke, pakai fitur raise hand aja. Yang udah raise hand ini Angela, silakan. Siang, Miss Rosi. Hai Angel. Terus saya mau tanya, untuk personal branding ini tadi saya setuju bahwa kita perlu saring perkataan orang dari luar dan juga memperkatakan hal yang positif mengenai diri kita sendiri, benar ya? Nah, cuma seperti yang Rosi bilang, akan selalu ada haters karena kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Ya kan, kita udah tampilkan diri kita baik, kita udah bangun citra kita oke, tapi akan ada selalu orang yang, Rosi ini loh, orang itu gini-gini, mencekno kok, dia itu galak kok, cuma ngomong tok, cerewet gini-gini.
Nah, itu kan secara nggak langsung akan merusak personal branding kita. Contoh ekstrimnya kayak artis misalkan ya. Ini artis lah, artis kan pasti kita nggak tahu ya di baliknya dia berusaha seperti apa, terus latihan, casting di mana-mana, atau kalau penyanyi ya sampai ngeles nyanyi mungkin, yang nari sampai seharian nari terus nggak tahu ya kita usahanya, terus dia udah tampilkan citra yang terbaik, pasti kan ada yang nggak suka. Nah, itu kan akan menimbulkan skandal ya. Kalau artis itu pasti langsung heboh beritanya, nggak tahu itu benar apa nggak benar. Ya, ini kan contoh yang ekstrim. Kalau kita mungkin ya paling circle-circle, itu loh, cuma ngomong tok, itu loh, itu loh, suka dugem atau nggak tahu lah apalah. Maksudnya kan orang tuh pasti ada aja walaupun nggak benar. Itu gimana ya, kan kayak percuma kita udah bangun bagus-bagus, kena selentingan gosip gitu aja terus langsung rusak, nggak peduli kebenarannya. Itu cara menangani hal seperti itu seperti apa ya? Oke, aku jawab langsung ya, Angel ya. That's why nomor 1, personal branding yang ditampilkan itu nggak boleh sesuatu yang palsu. Tadi aku di slide-ku kan aku udah bilang, nggak. Kalau itu fake, misalnya aku ini membranding diriku menjadi seorang wanita yang anggun, yang istrinya chef Ken yang kayak ibu negara gitu ya. Begitu orang tahu aslinya Miss Rosie nggak kayak gitu, wah langsung hancur. Nah, tapi kalau memang saya menampilkan sesuatu yang memang saya, omongan orang tuh nggak bisa menghancurkan personal branding saya kok. Gitu loh. Ayo coba sampai ngomong apapun tentang saya. Misalnya, Rosie ini ngomong tok asli nih, dia iku loh, gak ngerti tentang ini, dia cuma ngomong. Ayo ketemu sama saya, ngobrol lah sama saya, pasti pendapat mereka berbeda. Jadi don't fokus sama orang-orang yang memang niatnya haters ya. Tapi tipsnya nomor 1 ya memang yang harus dikurasi adalah yang memang benar-benar menjadi personal brandingmu. Ya, jadi supaya apapun orang mau ngomong tentang kita ya nggak bisa menghancurkan kita karena memang kita tidak seperti itu gitu loh. Karena yang kita munculkan memang diri kita. Ya, terus nomor 2 mesti fokus sama orang-orang yang mencintai dan mensupport kita. That's why bagikan value sebanyak mungkin supaya nanti yang membela kita itu bukan kita, Angel, tapi orang-orang di sekitar kita. Ngawur gak yo, Rosie itu loh orangnya kayak gini. Kamu saking nggak pernah ketemu toh, BDE. Ndak yo, DE kemarin kayak gitu tuh soalnya gini. Dengan banyak orang yang support kalian, yang bela dirimu dan personal brandmu bukan kamu. Gak usah klarifikasi, orang-orang sekitarmu akan membela kamu. So, ya itu pentingnya mengkurasi personal brand untuk supaya ya orang tahu kamu tuh ya apa. Terus yang poin yang ketiga, jangan takut untuk being vulnerable atau jangan takut untuk tampil memang punya kesalahan. Kayak misalnya contoh ya, saya jualan makanan, bisnis saya beberapa kali dikomplain sama tamu, oh itu malah tak muncul no, untuk menunjukkan, loh aku ini konsultan F&B, tapi aku nggak lolos dari komplain. Nah, tapi berikutnya value yang saya tawarkan adalah bagaimana saya menghadapi komplain ini. Nah, itu turn komplain menjadi malah jadi nilai plus buat saya. Gitu ya. Jadi jangan takut untuk being vulnerable. Itu sih Jel dari aku. Semoga menjawab. Thank you for the question, Jel. Oke, berikutnya Sabrina Florensa. Silakan sis. Hai Ce, thank you banget ya untuk materinya. Ini chattingnya, ini pertanyaannya udah aku dicat, tapi aku baca langsung ya Ce. Jadi intinya itu ya apa caranya biar value-value yang kita tawarkan itu benar-benar stand out Ce. Karena kan banyak sekali orang itu punya value-value yang mungkin itu beberapa itu sama dengan kita dan sama kayak kalau di desain ya kan karya-karya itu kan banyak inspirasinya, banyak referensinya sehingga kemungkinan untuk benar-benar original itu kayak kok kelihatannya second to none ya. Kayak susah gitu. Jadi ya apa caranya biar kita benar-benar bisa stand out secara value atau apa memang benar-benar gak mungkin buat bisa jadi unik gitu secara value. Sabrina profesinya apa? Desainer kah? Mahasiswa di kafe, C. Oke, mahasiswa di kafe. Karena saya dapat contohnya, langsung tak jawab ya Sabrina ya. Yang menjadi value, itu bedakan value dengan produk. Kayak tadi Sabrina ngomong, produknya Sabrina itu adalah hasil desainnya Sabrina. Kalau produk itu ya mungkin ya Sabrina, orang desain itu talk about selera misalnya, talk about preference-nya. Jadi yang ditawarkan jangan
desainmu, tapi value-mu apa? Misalnya contoh value, oke, saya desainer yang bisa desain. Orang lain ada yang bisa desain kayak saya, bahkan yang lebih bagus misalnya ya. Mengapa orang mau pakai Sabrina? Adalah karena Sabrina satu, servisnya Sabrina gimana? Itu yang harus kamu tonjolkan. Caramu melayani, kamu fast respon atau enggak? Kamu mau mendengarkan klien atau enggak? Bagaimana caramu membuat satu desain dari hasil thoughts atau ekspektasi dari klien. Managing client expectation ini bisa jadi salah satu value yang bisa kamu tawarkan. Ya, lalu apalagi service-service yang bisa kamu ambil dari apa? Dari 4 hal personal branding. Dari misalnya substance-mu apa, latar belakang pendidikanmu, ada nggak yang bisa dibanggakan? Sertifikasimu, kamu pernah menang lomba apa? Kamu pernah dapat penghargaan apa? Itu bisa. Atau misalnya value-value-mu, kamu desain always misalnya on time, atau kalau nggak on time kamu pasti lebih maju dari yang kamu omongin, itu bisa jadi value ya. Atau desainmu termasuk apa ya, karena saya nggak terlalu intuit desainnya, tapi value-nya yang ditawarkan itu bukan pada hasil jadi produkmu, Sabrina. Karena kalau fight-nya dari hasil jadi produk itu nanti yaitu kamu akan terus diomong, ini ya loh desainnya lebih api, ini jam terbangnya lebih tinggi, ini agensinya lebih lama daripada kamu, kok kamu buka segini. Nah, yang ditawarkan adalah value-mu. Ya, lebih ke kemudahan klien apa yang bisa didapat kalau dia pakai kamu. Kemudahannya, problem apa yang klien itu bisa selesaikan yang kompetitormu nggak bisa selesaikan. Nah, itu yang kamu harus gali ya, karena ini case by case. Lihat dari 4 substance tadi, value-mu apa? Sabrina kan pasti punya value-value. Yang mana misal ya, saya nggak tahu, saya cuma asal ngomong, oh desain saya ini semuanya bikin sendiri, misal loh ya. Saya nggak comot dari image yang sudah ada, saya nggak comot dari vektor yang udah jadi misal. Jadi logo ibu ini benar-benar otentik, fontnya saya bikin sendiri misal. Saya nggak tahu itu bisa jadiin value atau enggak. Jadi memang corporate identity-mu ini, kamu nggak akan pernah menemukan font yang sama dengan yang dipakai. Jadi yang diomongin Sabrina bukan hasil total desainnya, tapi value-nya, the originality-nya. You as a designer itu kamu bisa tawarin value apa gitu. Kamu bisa ngomong, oh data kerahasiaan terjamin, saya nggak mungkin pakai font yang sama untuk perusahaan kompetitor. Atau salah satu teman konsultan saya itu punya value gini, dia cuma mau pegang satu field usaha untuk konsultannya. Dia kan bisnis consultant luas, jadi dia kalau pegang satu bisnis bakery, ada bakery lain yang masuk, dia nggak terima. Itu value-nya dia. Karena data-datanya kan confidential, dia nggak mau saling share data, share strategi. Apapun bakery dia nggak terima, mau dibayar seberapapun dia nggak terima. Kalau dia sudah pegang logistik, dia tutup pintu untuk bisnis logistik. Dia sekarang pegang emas, UBS ya, dia tutup pintu untuk semua perhiasan. Nah ini jadi value yang membuat klien merasa aman. Wes aku pakai orang ini ya, karena kalau konsultan kan aku open semua data. Nah kira-kira seperti itu, apa yang bisa kamu sampaikan yang membuat customer merasa aman, merasa nyaman, dan merasa kamu memberikan value yang lebih. Jadi hargamu tuh sudah nggak relevan. Mau kamu buka berapapun, kamu dibeli. Mau hasilmu misalnya seperti apapun, dia akan selalu ngomong bisa direvisi enggak. Dia nggak akan nge-fight kamu, desainmu kok super well, ini aku tak ganti, enggak. Tapi dia akan lebih menghargai kamu as a person, as a personalmu gitu loh. Produkmu itu akan jadi hal yang kamu jual, tapi people will pay for you, not only for your product. Karena kalau people pay only for your product, kamu akan lebih cepat digantikan. Ya, orang akan buka harga yang 500.000 lebih murah dari jasamu, dia akan pindah. Tapi kalau people pay for you as a person, nggak segampang itu digantikan. Gitu ya Sabrina ya. Semoga menjawab pertanyaannya. Thank you. Thank you banget ya. Miss Rosi, dengan sangat terpaksa, kayaknya sesi Q&A-nya harus kita akhiri. Karena jamnya sudah menunjukkan 12 lebih 9 menit. Saya takut kalau teman-teman nggak sempat untuk beristirahat kalau mungkin mau makan siang dulu sebelum masuk ke sesi selanjutnya. Tapi semua ini pertanyaan bakalan kita collect, terus saya akan forwardin ke Miss Rosi untuk mulai dijawab. Nanti sesinya sharing session bersama Miss Rosi akan saya buka hari Selasa. Nah, jamnya dan sebagainya kita akan umumkan di grup seperti biasa ya teman-teman ya.
Untuk itu saya ada sedikit revisi tadi Miss Rosi. Jadi tadi itu 3 botol berisi dari Berry and the Beast itu sebenarnya bisa Miss Rosi pakai untuk berinteraksi pada saat webinar. Tapi karena slotnya ada, berisi 3 biji ini bersama dengan hadiah dari Dental Queen Clinic itu akan dibagikan ke teman-teman yang memberikan pertanyaan buat Miss Rosi. Jadi ada 6 hadiah yang bakalan kita bagikan. Nah, Dental Clinic itu seperti apa? Kita lihat bareng-bareng dulu ya. Seperti apa. Oke, jadi itu hadiahnya. Memang mohon maaf buat teman-teman yang mungkin dari luar kota Surabaya. Saya ngelihat banyak banget loh ini yang ikut di campaign ini yang bukan berdomisili di Surabaya. Kalau misalkan beberapa treatment ini memang di area Surabaya, kalau teman-teman kita pilih sebagai pemenang dan confirm bisa memakai produk dari mereka, dari para sponsor, kami tetap akan memberikan hadiahnya. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman merasa nggak mungkin bisa travel ke Surabaya untuk melakukan treatment, bisa diinfo melalui admin. Mungkin kami akan mengalokasikan hadiahnya ke teman-teman lain yang mungkin lebih available. Oke. Saya juga mau kasih pengumuman pemenang untuk question dari webinar pertama yang juga mendapatkan hadiah dari Dental Queen Clinic di Surabaya. Pemenangnya adalah nomor 1 Devi Kristiani, yang kedua adalah Yunitan, dan yang ketiga adalah Evelyn Venoria. Nanti untuk jelasnya saya akan bagikan juga di grup ya. Oke, kita mengakhiri sesi kali ini. Thank you Miss Rosi buat semua insight-nya. Sama-sama. Terima kasih sudah banyak memberikan apa ya. Menurut saya story-nya dari Miss Rosi itu juga pasti akan sangat relevan juga dengan teman-teman yang punya banyak struggle dalam kehidupan, yang mungkin orang bisa merasa kalau Miss Rosi hebat, mungkin dia dilahirkan dari keluarga yang sudah hebat, yang sudah oke, yang sudah dia tinggal nerusin. Enggak. Jadi Miss Rosi tadi sudah share, dia adalah wanita biasa sama seperti kita, punya banyak masalah, punya banyak problematika setiap hari, tapi Miss Rosi punya semangat yang tinggi buat terus belajar. Jadi kita semua juga harus bisa terinfluence gara-gara habitnya Miss Rosi ini, biar kita makin maju ya, jadi superwoman yang makin oke dan unbreakable. Oke, thank you Miss Rosi, thank you teman-teman. Kita akhiri, kita berjumpa lagi nanti di jam 12.45. Teman-teman sudah boleh masuk ke waiting room-nya. Tepat jam 1 kita masukkan kalian ke dalam webinar. Thank you so much, bye-bye everyone. Thank you guys. Thank you for joining. Love you. Sampai ketemu dimanapun, di sosmed, di dunia nyata, di Galaxy Mall, di Indomaret. Dadah. Bye-bye.
banyak cara untuk mendapatkan vitamin yang baik untuk tubuh kita. Saya memilih Cellformce, lebih praktis dan higienis. Kamu sudah minum Cellformce hari ini?
Setiap orang punya potret kehidupan yang tidak sempurna. Banyak luka masa lalu yang membuat kita menjadi kurang percaya diri, arogan, yang membuat setiap aspek hidup kita menjadi stagnan dan perlu dobrakan yang signifikan. Bergabunglah dengan Unbreakable Superwoman Campaign, sebuah program coaching free of charge dengan 4 sesi webinar dan 2 minggu coaching bersama para speaker yang kompeten di bidangnya akan membantu kita mendapatkan better relationship, opportunity dalam karir, penampilan, dan menemukan potensi diri dengan pasti. Sudah saatnya kalian menjadi the Unbreakable Superwoman. Setiap orang punya potret kehidupan yang